Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, sehat wal afiyah, dan diberikan rezeki yang melimpah, berkah dan halal. Dan mudah-mudahan semua nikmat yang diberikan oleh Allah itu disyukuri sehingga kita mendapatkan tambahan yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ada satu kisah di mana seorang sahabat Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaannya miskin. Lalu dia meminta bantuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau ternyata tidak memberikan secara langsung sedekah untuk mengatasi kemiskinan sahabat tadi. Beliau kemudian malah justru bertanya, "Apa yang engkau punyai di rumah?" Maka sahabat tadi menjawab, "Hanya sebuah kain dan sebuah mangkok." Maka Rasulullah SAW kemudian meminta dua benda tadi, kemudian melelang, menjual kedua barang itu. Dan memang metode yang dipakai lelang supaya harganya bisa di atas rata-rata. Dan lagi pun yang menjual atau yang melelangnya Rasulullah. Kira-kira kalau hari ini beliau masih hidup dan melelang beberapa benda, nampaknya bisa berantem kita di sini ngebelinya. Jadi bisa bayangkan suasana waktu itu. Nah, uang yang terkumpul itu kemudian dibelikan sebuah kapak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ini kapak, pergilah dan cari kayu bakar dan jualah dan jangan kembali selama 15 hari. Ada riwayat versi begitu. Mungkin ini juga bisa jadi sebuah inspirasi. 15 hari ukuran Nabi, orang ini harusnya sudah selamat, sudah keluar dari miskin dan lapar tadi. Nah, singkat cerita kita tahu ujung kisah ini adalah bahwa kemudian sahabat tadi itu memang betul-betul melaksanakan perintah Nabi. Dia datang cari kayu bakar, dia jual dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa intisari dari kisah ini yang kemudian melatar belakangi kajian kita pada Sabtu pagi, yang mudah-mudahan juga diniatkan iktikaf sambil berzikir, sambil menambah ilmu. Jadi sekali niat banyak hal yang bisa kita dapatkan. Intisari dari kisah tadi adalah bahwa itulah yang kita sebut hari ini dengan pemberdayaan. Memberdayakan manusia. Bukan menciptakan ketergantungan melalui bantuan-bantuan sementara. Itulah tema kita hari ini. Yaitu bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan bersama-sama masalah-masalah kemiskinan, tetapi dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Nah, strategi pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah sesuatu yang juga umum. Nah, kemudian kita ingin lihat bagaimana syariah memandang strategi pemberdayaan yang dimaksud itu. Yang pertama, nggak ada layar ya, nggak diperlihatkan ya. Oh, nggak ada ya. Saya udah kirim materinya, tapi udah nggak apa-apa. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama kita harus memandang dalam konteks Islam
tujuan utama kita itu adalah al-falah, ya, al-falah. Jadi al-falah itu berarti adalah kemenangan yang, keberhasilan yang holistik, ya, yang penuh, ya, bukan yang setengah-setengah. Kalau kita lihat misalnya peran manusia sebagai khalifah fil ard ini, itu menjadi isyarat bahwa kita memang punya tugas untuk itu, ya. Kita punya tugas untuk menjalankan peran itu. Ya. Nah, sementara pemberdayaan yang kita maksud tadi dengan kata al-falah itu adalah sesuatu yang holistik. Sebagai contoh begini perumpamaan lah. Ada misalnya kita lihat orang itu dengan badan yang sehat. Apa itu kelihatan seseorang yang disebut dengan badan yang sehat? Ciri-ciri orang sehat itu secara zahir apa? Pertama, enggak kurus. Ya kan? Kalau kurus mungkin orang juga bisa menyangka ini orang ada apa? Sakit atau kurang gizi? Ya enggak juga gemuk. Tetapi kecenderungannya orang bahkan menganggap kalau gemuk itu tandanya sejahtera. Ya. Tapi apakah betul pandangan manusia atau kita melihat orang yang badannya, beratnya di atas rata-rata, lalu kita kemudian sebut dia sehat? Enggak juga. Ya kan? Kenapa? Karena angka berat badannya bisa saja bagus. Dari satu sisi itu, berat badan. Tapi dari aspek yang lain, kolesterolnya ada, asam uratnya juga tinggi, ya, jantungnya juga bermasalah. Nah, sehingga akhirnya kita tidak bisa bilang, oh dia sehat. Sehat hanya dari ukuran fisik. Tapi dari ukuran kategori-kategori sehat yang lain, dia belum tentu. Maka kita lakukan medical check up. Ya, kita lakukan medical check up. Nah, itulah yang kita maksud dengan pemberdayaan al-falah. Al-falah itu adalah sesuatu yang holistik tadi. Apakah batinnya tenang? Ya. Apakah bisa menjalankan nilai-nilai agama dengan baik? Ya. Apakah misalnya orang itu secara bisnisnya oke, berjalan, tapi apakah bisnisnya berjalan dengan jujur dan adil sehingga membawa ketenangan secara psikologis? Atau apakah misalnya kesejahteraan yang dia dapatkan hari ini itu ternyata diikuti dengan ketidakrukunan dia di dalam kehidupan rumah tangga atau dalam kehidupan sosial bermasyarakat? Nah, maka oleh karena itu, pemberdayaan yang kita inginkan dari sudut pandang syariah itu adalah pemberdayaan yang holistik. Bagaimana cara mengukurnya? Adalah menggunakan pendekatan maqasidus syariah. Ya, pendekatan yang 5. Ya kan? Pendekatan yang 5 itu apa? Yang pertama, hifzuddin. Apa itu hifzuddin? Menjaga agama. Orang-orang miskin yang ingin kita berdayakan tadi, apakah waktu kita melakukan pemberdayaan secara tanda petik ekonomi, apakah dalam waktu yang sama mereka juga bisa beribadah dengan tenang? Itu perlu dipikirkan. Ya kan? Yang kedua, apakah kemudian tadi hifzun nafas, kejiwaannya, ya, menjaga jiwa, perlindungan jiwa, apakah dia juga bisa jiwanya itu bukan hanya fisiknya yang dapat, tapi juga jiwanya tenang? Yang ketiga adalah hifzul akal, menjaga akal. Apakah pemberdayaan yang dimaksud itu juga membuat mereka memiliki kemampuan skill yang bertambah? Atau jangan-jangan kita datang, mereka bisa, kita pulang, mereka nggak bisa lagi. Kan begitu, ya kan? Sehingga perlu untuk kemudian hifzul akalnya itu adalah skill, kemampuan mereka melanjutkan setelah kita tinggalkan. Dan yang berikutnya adalah hifzun nasal. Apakah pertumbuhan pemberdayaan ekonominya juga membawa keadaan keluarganya itu stabil? Bagaimana dengan generasi anak-anaknya? Apakah mereka bisa melanjutkan? Apakah sehat secara pendidikan dan lain sebagainya? Dan yang terakhir adalah hifzul mal, adalah melindungi harta. Ya. Nah, kalau itu memang sudah jadi tujuan utamanya.
Ya. Dan itulah yang membedakan bagaimana ukuran-ukuran keberhasilan pemberdayaan itu. Kalau konvensional mereka hanya memandang dari sudut pandang ekonomi semata. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kemudian melihat bahwa yang kita maksud dengan pemberdayaan itu adalah pemberdayaan yang holistik. Ya, seperti mana ya al-falah itu sendiri kalau kita lihat dalam ciri-ciri yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Nanti kita bisa cek surat dan ayatnya. Di situ dikatakan alladzina yuqimunas salata, mereka adalah orang yang menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakata, mereka membayar zakat. Wahum bil akhirati hum yuqinun, dan kepada negeri akhirat mereka itu yakin, ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu akan selalu mendapatkan petunjuk, bimbingan dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan al-falah. Nah, kalau nggak salah di surat Luqman ayat 4 dan 5, nanti bisa kita cek, ya. Jadi ada keseimbangan spiritual, ada keseimbangan moral, ada keseimbangan sosial, ada keseimbangan material. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, itu sebagai mukaddimah. Nah, kita lanjut, apa pilar-pilar yang harus kita punya dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ya. Yang pertama, pilar yang kita harus punya itu adalah pilar ukhuwah dan persaudaraan. Ya, itu pilar yang pertama, ukhuwah dan persaudaraan. Karena itulah yang melandasi sampai hari ini kita bisa melakukan banyak hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ini bukan anjuran, tapi ini sebuah bentuk penegasan bahwa konsekuensi dari persaudaraan itu jelas diterangkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari wal Muslim, perumpamaan masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang beriman itu dalam hal mereka berkasih sayang, berbelas kasihan dan simpati. Mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam sehingga membuat tidak bisa tidur. Nah, itu pilar yang pertama. Kalau pilar ukhuwah ini enggak ada, maka pemberdayaan yang kita maksud tadi akan tidak berjalan dengan baik. Bukan hanya dari kita yang memberdayakan, tapi di antara mereka yang diberdayakan, nilai ukhuwah ini harus muncul. Nah, ukhuwah inilah salah satu indikator yang dipakai oleh Ibnu Khaldun ketika menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan solidaritas. Dalam bahasa Ibnu Khaldun itu beliau sebut sebagai ta'assub. Ya, ta'assub. Kekuatan, ya. Kekuatan yang sangat kuat di antara klan, di antara kelompok yang ada. Ya. Kalau itu tidak ada ukhuwah, maka mereka belum disebut dengan sebuah kumpulan yang kuat. Ya. Salah satunya adalah ukhuwah, nilai-nilai persaudaraan. Nah, ketika Ibnu Khaldun menceritakan tentang contoh yang beliau sampaikan itu adalah tentang orang-orang Badui, orang-orang desa versus orang-orang kota. Ya, Badui versus Hadari, ya gitu ya. Nah, Ibnu Khaldun mengatakan orang-orang desa itu, orang-orang Badui itu jauh lebih kuat solidaritasnya dibandingkan orang-orang kota. Itu kata beliau. Sehingga ketika menceritakan siklus kekuasaan, kan begitu siklus kekuasaan itu. Itu kekuasaan itu berangkat dari mereka yang lemah secara ekonomi katanya. Lemah secara ekonomi tapi kuat secara solidaritas. Karakter yang lain, pemberani. Ya, jadi ukhuwah, persaudaraan, pemberani, masih banyak lagi tuh. Ya, ada 10 kalau saya nggak salah ingat. Nah,
Nanti siklus itu menceritakan yang lemah-lemah ini itu kemudian nanti dengan modal-modal yang 10 tadi, keberanian, ukhuwah macam-macam, itu mereka akan pelan-pelan menggeser yang tadinya sudah mapan. Dan ternyata beliau juga menceritakan bentuk ciri-ciri orang-orang yang sudah mapan itu foya-foya. Kemudian penuh dengan rasa takut. Kemudian khawatir kehilangan apa yang sudah mereka dapat. Nah, jadi bertemu tuh antara yang lemah yang solid dengan mereka yang secara materi kuat tapi lemah secara keberanian, nggak ada, takut. Ya, sehingga kalau kita baca Muqaddimah Ibnu Khaldun itu ternyata kita dikasih juga satu isyarat. Orang-orang yang sudah mapan tadi itu sampai menyewa pasukan-pasukan keamanan dari luar. Ada tuh. Ya, untuk melindungi kekuatan mereka. Tetapi siklus tadi nggak bisa dibantah. Siklus tadi kemudian nanti mengalahkan orang-orang yang kuat tadi. Tetapi siklus Ibnu Khaldun juga menceritakan. Nanti orang-orang yang lemah tadi setelah dia berkuasa. Dia akan juga dapat hal yang sama. Mengalami hal yang sama. Cobaan yang sama. Dan itu akan muter aja begitu. Seterusnya sampai yaumul qiyamah. Ya, itulah yang kita disebut dalam Al-Quran. Demikianlah kami pertukarkan ya kehidupan itu di antara kalian. Kadzalika nudawil, ya, itu kan ayatnya. Nudawil, kami pertukarkan atau kami pergilirkan kata Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah modal ukhuwah adalah tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Nah, di sini juga ada isyarat. Ternyata tolong menolong yang dimaksud itu basisnya adalah takwa. Basisnya adalah takwa. Kalau basisnya bukan takwa, pasti itu tolong menolong itu akan selesai. Akan hancur di tengah jalan. Ya, saya jadi ingat di mana sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana salisun syarikaini." Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu. Atau dari dua orang yang bekerja sama. Dalam konteks pemberdayaan kan kita bawa uang nih, modal. Kepada mereka tuh, masyarakat. Kita kasih ke mereka. Kita bina mereka. Kita kawal mereka selama berapa tahun. Kalau di cerita Nabi tadi kan 15 hari. Nah, mungkin ini bisa tidak jadi standar utama. Kita bawa 3 tahun pemberdayaan di masyarakat itu. Di komunitas-komunitas itu. Tapi kata hadis khusus tadi, aku orang ketiga dari dua orang yang bersekutu. Berarti kita dengan mereka. Nah, hadis selanjutnya bunyinya apa? Nah itu hadisnya lanjutannya. Selama mereka tidak saling berkhianat satu dengan yang lain. Kalau salah satu saja sudah berkhianat, aku keluar dari persekutuan itu, kata Allah. Nah, ini isyarat. Ternyata dalam kehidupan kita ini kan banyak sekali perserikatan. Mulai dari soal menikah. Menikah itu kan berserikat antara laki-laki dengan perempuan. Berjanji untuk membuat sebuah rumah tangga. Lalu kemudian dari rumah tangga itu akan mencetak generasi-generasi berikutnya. Maka hadis tadi bisa dipakai juga. Kalau salah satu saja pihak, baik itu istri maupun suami, melakukan pengkhianatan, maka Allah akan keluar dari rumah tangga itu. Keluar dari perserikatan itu. Hilang keberkahan. Ya, hilang keberkahan. Ya, itu contoh. Ya, saya bawa kepada contoh yang mungkin akan sering kita lihat dan kita alami hari ini. Ya, sebuah kesepakatan misaqan ghaliza, perjanjian yang berat yang diambil sumpahnya waktu kita akad nikah itu oleh Allah. Ya, apatah lagi dengan hanya bicara soal pemberdayaan, ini bicara soal keluarga. Kalau khianat salah seorang, nah sudah, tinggal tunggu masanya. Nah itu, jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, harus berbasis takwa. Dan memang kalau kita bongkar ayat-ayat Al-Quran akan kita dapat keselarasan. Ada satu ayat, saya lupa di surat keberapa, Az-Zukhruf kali ya. Az-Zukhruf 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gimana banyak bunyinya bahasa Arabnya itu? Terjemahannya lah. Kata Al-Quran, orang-orang yang mereka di dunia
saling berkasih sayang. Ya. Maka nanti di yaumul qiyamah mereka itu akan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Kecuali, di situ ada ayatnya lanjutannya, kecuali mereka yang bertakwa, yang melandaskan hubungan itu karena ketakwaan. Jadi itu ayatnya itu kalau dilihat ya, Az-Zukhruf 156, mudah-mudahan saya nggak salah. Ya. Jadi artinya apa? Sebenarnya kita ini hidup di dunia sekarang ini, nanti di yaumul qiyamah kita bisa saling bermusuhan, ayah dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudara kandung. Selama mereka tidak memantaskan diri atau tidak melandaskan hubungan-hubungan mereka itu dengan takwa. Ya. Nggak ada hubungan yang kokoh di dunia ini kecuali takwa. Nggak ada. Ya. Nah, yang ketiga, pilar atau landasan yang harus kita punya setelah yang pertama tadi al-ukhuwah, yang kedua ta'awun, yang ketiga adalah al-adl. Ya. Al-adl. Keadilan. Ya, keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 7. Dan Al-Hasyr ayat 7 ini jadi ayat populer dalam konteks pemberdayaan, dalam konteks zakat, dalam konteks wakaf. Apa bunyinya? Kaila yakunu dulatun bainal agniya'i minkum, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Kita berdoa, semoga negeri ini aman-aman saja dalam 1-2 hari, beberapa hari ke depan. Karena kan sekarang lagi rusuh. Ya. Kemudian dengan berbagai analisis, ada yang mendompleng, ada yang ini. Tetapi kan intinya satu. Isunya adalah ada beberapa pihak yang tidak peka. Ya. Ketika kemudian rakyat lagi susah, gajinya dinaikkan dan tambah lagi berjoget-joget. Ya mohon maaf, saya juga harus bicara apa adanya lah. Nggak pantas. Sungguh tidak pantas. Di tengah kondisi yang demikian seperti ini, keadaan itu seperti itu muncul. Yang mau dipikirlah. Ya. Di mana akal sehat itu? Ya. Jadi kita ingatkan. Saudara-saudara kita ataupun rekan-rekan kita yang ada di situ, kalau bisa bersuara, bersuaralah. Kaji ulang itu, jangan begitu. Ya. Orang lagi susah. Pekerjaan sulit di mana-mana. Ya. Kenapa jadi begitu? Nah, itu ayat Al-Quran mengatakan. Supaya tidak berputar-putar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Ya. Syukur Alhamdulillah. Agama ini memberikan ada namanya zakat, infak, sedekah, wakaf. Bayangkan kalau tidak ada instrumen itu. Mau pakai cara apa kita supaya masalah sosial ini tidak membesar? Ya. Ini harus kita betul-betul lihat ini, ya. Apa namanya isyarat-isyarat Al-Quran ini. Karena bukan sekedar harta itu beredar ke sana, tetapi bagaimana juga mereka yang diberi itu merasa bahwa mereka diperhatikan. Ya. Yang ketiga, ya, yang keempat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Yang tiga lah ya, yang ketiga saja, bahwa yang ketiga tadi, yang apa? Yang pertama itu adalah al-ukhuwah, yang kedua adalah ta'awun, dan yang ketiga adalah keadilan. Ya, saya juga kaget kenapa dia sebut dengan judul keadilan, tapi ayatnya kaila yakunu dulatun baina agniya minkum. Ya ternyata memang ini bagian dari proses menuju keadilan. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, termasuk adalah cara pandang memahami apa itu mustada'afin. Nah, ini poin yang berikutnya kita mau bahas. Target pemberdayaan kita siapa? Nah, sering kita pernah dengar kata mustada'afin? Ya. Du'afa, kalau kata du'afa pernah dengar? Du'afa itu diterjemahkan kan orang lemah. Betul ya? Lemah. Kemudian nanti ada kata lagi muncul setelah du'afa, mustad'afin. Orang-orang yang lemah, udah dibuat jamak.
Du'afa, orang-orang lemah, nanti ada tambahan istad'afa, mustad'afin, mereka yang lemah. Ternyata tidak bisa diterjemahkan secara sederhana. Kalau kata du'afa, lemah terjemahannya. Tapi kalau sudah ditambah istad'afa, nah itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya karakter. Kalau dia ditambah huruf, ada satu kata ditambah huruf di kata itu, maka pasti maknanya berubah. Maknanya bertambah. Kalau du'afa, lemah. Istad'afa itu artinya dilemahkan. Dibuat lemah. Tuh. Maka mustad'afin itu jangan kita sering, jangan, kalau boleh ya jangan dipakai mustad'afin. Jangan dipakai kata mustad'afin. Karena kita seolah-olah mengulang, apalagi mengulang narasi itu, semakin menegaskan bahwa miskinnya mereka, lemahnya mereka itu adalah dibuat lemah. Ya, jadi kita tidak dalam teori kemiskinan itu kan ada macam-macam. Ada yang sebut miskin itu miskin struktural. Miskin struktural itu apa? Ya dia miskin karena memang tidak bisa keluar dari kemiskinan itu karena dibuat disetting dia nggak bisa. Ya. Makanya disebut kemiskinan itu sudah turun. Turun dari mana? Dari kakeknya ke ayahnya, ayahnya ke anaknya, anaknya ke cucunya. Ya. Karena ini lingkaran setan. Kan begini, dia lemah, dia miskin. Gara-gara miskin dia nggak bisa beli makanan supaya sehat, supaya bisa akalnya berkembang. Karena dia lemah pendidikannya, dia nggak punya kesempatan untuk bisa dapat pekerjaan yang oke, yang lebih bagus. Karena dia nggak dapat pekerjaan yang lebih oke, akhirnya dia nggak dapat gaji yang sesuai. Karena dia dapat gaji sesuai, muter aja. Itu namanya lingkaran kemiskinan. Ya. Oleh karena itu lingkaran ini, mata rantai ini harus diputus. Ya. Oleh karena itu kita sepakat bahwa yang disebut dengan miskin itu bukan hanya dari aspek materi. Karena bisa saja teori yang lain mengatakan ada namanya kemiskinan. Kalau tadi kemiskinan struktural, ada yang disebut lagi kemiskinan apa? Kultural. Apa kemiskinan kultural? Apa itu kemiskinan kultural, Pak? Mental. Sudah dibawa, sudah dikasih bantuan. Memang mental miskin. Apa itu mental miskin? Mental minta. Kita kasih hari ini, besok datang lagi. Coba aja cek. Ya. Kalau kita sudah kasih sekali, dia akan terus. Dalam bentuk konsumtif ya, minta-minta. Nah oleh karena itu kenapa pemberdayaan ini harus kita pikirkan betul-betul. Kenapa? Karena kita tidak ingin membuat mereka jadi mental minta-minta. Kita ingin buat mereka itu berdaya. Makanya disebut pemberdayaan. Memberdayakan mereka. Ya. Seperti mana contoh cerita yang di awal tadi. Rasulullah SAW. Rasul, saya lapar. Kamu punya apa? Ya. Saya punya mangkok sama itu tadi. Ya udah ini saya jual. Ini kapak, pergi kerja. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muncullah kita buat istilah zakat produktif dan wakaf produktif. Nah, sebelum masuk ke zakat produktif dan wakaf produktif tadi, saya ada sesuatu yang saya lupa. Kalau kita buka, kita searching di Al-Qur'an dengan kata istad'afa, atau nanti kita ketik kata mustad'afin di dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan beberapa ayat yang dikaitkan dengan apa? Mereka yang ditindas oleh penguasa yang zolim. Ya, jadi nanti temukan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggunakan kata mustad'afin atau yastad'ifun. Itu ceritanya, settingannya, mereka yang sedang di bawah sistem yang tidak adil. Atau mereka yang sedang dalam keadaan dizolimi. Bahkan nanti temukan satu ayat. Saya tadi subuh sempat searching cepat-cepat. Ternyata ada satu ayat. Mereka inilah dalam Al-Quran dikatakan yang akan diwariskan bumi ini. Ya. Ada tuh ayat tuh.
Yarisunal ard. Mereka adalah orang-orang lemah yang nantinya akan diberikan warisan. Artinya Allah memang sesuai dengan analisisnya Ibnu Khaldun. Mereka yang lemah tadi itu nanti akan dibuat jadi penguasa berikutnya. Tapi kalau mereka tidak punya iman dan takwa, mereka hanya akan mengulang sistem yang korup. Oleh karena itu memang saya secara pribadi sangat tidak bisa ditawar-tawar. Apapun teori, apapun metode, baik itu dari politik, ekonomi, walaupun sehebat apapun metode itu, tapi kalau orang-orangnya tidak dibekali dengan takwa, maka itu hanya seperti mengulang saja. Orang yang tertindas, makanya kalau kita sebut teori Marxisme itu, dia seolah-olah bagus, karena dia akan membela orang lemah untuk melawan orang yang atas. Apa istilahnya Marx itu? Proletar melawan apa? Borjuis. Jadi proletar ini kaum buruh melawan orang-orang kaya, pemilik-pemilik kapital modal. Secara sepintas bagus. Membela orang lemah, sosialis. Tapi kalau mereka itu adalah sosialis yang tidak dibekali dengan iman takwa, mereka hanya akan mengulang hal yang sama. Muter aja. Tadinya dia ditindas, setelah dia di atas dia menindas. Setelah di atas dia akan menindas. Nanti datang lagi yang bawahnya, ganti, menindas, muter. Makanya tidak bisa. Tidak bisa. Ayat-ayat Al-Quran mengatakan, kami akan ganti generasi itu kalau generasi itu sudah tidak beriman kepada kami. Bahkan Allah menggunakan kata satu generasi bisa diganti. Ya, nggak ada masalah kata Allah. Ya, bisa diganti. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita ingin sebuah bibit tanaman yang unggul itu tidak pernah bisa akan tumbuh jika diletakkan di tanah yang tandus, tanpa air, ya, tidak ternaungi, tidak dipupuk, tidak diapa-apain. Bibitnya oke, bibit nomor wahid, tapi apakah akan tumbuh? Enggak mungkin. Ya, oleh karena itu, sifat kerentanan kemiskinan itu multidimensi, perlu kita butuhkan solusi yang terintegrasi, bukan yang parsial. Ya. Sebegitu pula seorang manusia, dia bisa saja menjadi rentan bukan karena malas, tapi mungkin karena dia tidak punya akses ke modal. Ya, subhanallah. Makanya Nabi itu 14 abad yang lalu, ada satu hadis Nabi tentang jual beli salam, subhanallah. Ya. Seluruh ulama mengatakan syarat sahnya jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada akad. Tiba di akad salam, Nabi bilang, gak apa-apa menjual tanpa barang. Gak apa-apa jual tanpa barang, bahkan bayar lunas di depan. Gak usah barangnya nanti kalau sudah ada. Ternyata hadis Nabi itu dipakai tadi akad salam, akad pertanian. Seolah-olah Nabi itu sudah tahu Indonesia, umat-umatnya di Indonesia itu banyak petani-petani yang punya tanah, punya tenaga, tapi nggak punya modal untuk beli pupuk, beli bibit, ya nggak punya sama sekali. Maka dengan akad salam itu datanglah kita, Pak petani berapa kalau ditanam di lahan Bapak ini? Berapa lakunya kira-kira? Oh sekian ton, 1 ton. Oke kita beli dengan harga sekian, sepakat. Uang pindah ke sana, barang belum datang. Nggak apa-apa. Kita nunggu dia sampai dia panen. Tapi kan dia senang. Sudah ada uangnya. Ya, dia bisa mulai melakukan penanaman. Nah, maka akhirnya lahirlah zakat produktif sama wakaf produktif. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bikin perumpamaan begini. Kalau ada orang lapar, seperti contoh Nabi tadi, kita kasih dia kail dan perahu. Betul nggak kira-kira? Betul kan? Betul. Suruh dia mancing dibandingkan kita kasih ikan langsung. Tapi pertanyaan selanjutnya,
apakah kail dan perahu tadi itu sudah cukup? Nah, itu pertanyaan lanjutannya. Sudah cukup? Apa yang kurang, Pak? Betul, perlu ada pembeli. Karena nanti kalau dia mancing banyak dapat, dia kan harus jual. Siapa yang mau beli dengan harga yang bagus? Ya, Pak. Dan kalau dia jual, dan kalau dia dapat panen banyak, apakah dalam satu hari bisa kejual semuanya, Pak? Nggak bisa. Ya perlu berarti dia nyimpan. Kalau dia perlu nyimpan berarti dia perlu box apa itu namanya? Apa? Iya, pendingin itu. Supaya dia simpan dulu. Mungkin nanti dari ikan simpanan tadi bisa diolah menjadi produk. Nggak selalu dijual dengan ikan mentah. Nah itu yang kita maksud, Pak. Ekosistemnya harus dibangun. Saya punya pengalaman bagaimana ada satu titik pemberdayaan dengan menggunakan dana zakat. Berhasil, Pak. Definisi berhasil itu mereka sudah bisa mandiri. Sudah bisa produksi sendiri, sudah bisa jualan. Setelah itu kita tinggal. Tapi ternyata setelah kita datang beberapa tahun berikutnya, kita tanya lagi, apa masalah Bapak Ibu sekarang? Masalahnya ternyata yang Bapak sampaikan tadi. Pak, sekarang seret penjualannya. Terus kita gali terus. Karena seret penjualan berarti seret untuk membuat lagi produk yang baru. Nggak ada modal, Pak, untuk menambah skala produksi. Terus apa yang terjadi sekarang? Sekarang, Pak, nauzubillah min zalik, Pak. Sekarang yang dulunya awalnya kami dibantu dengan zakat, dana keagamaan, dana zakat itu dana suci. Sekarang, Pak, kami sudah dirayu-rayu oleh bank konvensional, bank-bank riba, pinjaman-pinjaman riba untuk kami bisa menyelesaikan masalah kami hari ini. Terus sudah ada yang kena? Sudah, Pak, 1-2 orang sudah kena pinjol dari kelompok kami. Artinya apa? Setelah sukses kita anggap mandiri, kita tinggalkan, ternyata persoalan tidak berhenti sampai di situ. Ya, mempertahankan yang sudah bagus itu ternyata lebih berat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ya, saya kira kemudian kita ingin bicara soal setelah kita memberdayakan kita perlu evaluasi. Nah, evaluasi inilah yang tadi sempat di awal-awal sudah kita sebutkan. Apakah setiap kita melakukan pemberdayaan evaluasi kita cuma satu? Apakah cuma satu soal apakah ekonominya naik? Kan tidak begitu. Ya kan? Makanya kemudian lahirlah konsep yang kita sebut dengan CBES. Ada satu model namanya model CBES. Apa itu model CBES? Model CBES itu membagi 4 golongan. Dan model ini terinspirasi dari Al-Quran. Kata Al-Quran, orang itu di dunia ada 4 macam. 1, sejahtera dunia wal akhirah. Kenapa dia bisa sejahtera dunia wal akhirat? Karena dia soleh. Ibadahnya bagus, sholatnya, puasanya, zakatnya. Karena dia soleh seperti itu, Allah ridho sama dia, Allah kasih dunia beserta isinya. Ayatnya dari mana? Ya baca aja di surat An-Nahl 197 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan, siapa yang berbuat amal soleh, berarti soleh dong. Min zakarin wa unsa, baik dia laki maupun perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami beri dia kehidupan yang baik. Jadi enggak usah heran kalau lihat ada orang soleh di dunia ini, hidup di dunia ini orang soleh dan hidupnya bahagia. Materi dan spiritual. Itu kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua adalah lawannya, yaitu orang pelaku maksiat, hidupnya belangsakan. Dunia dan akhirat. Bisnis apa saja gagal. Kenapa? Enggak soleh. Langgar semua. Zina, mencuri, zolim, riba, semua dia lakukan. Maka apa yang Allah beri ke orang ini? Allah enggak kasih kehidupan dunia yang bagus. Ya wajar aja. Allah yang punya dunia tapi dia melanggar, Allah enggak kasih. Ayatnya di mana? Baca surat Toha 124. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an zikri.
siapa yang menentang peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di akhirat dibangkitkan dalam keadaan yang buta. Jadi ini yang kedua ini lawan dari yang satu. Dan gampang memahaminya. Nomor 3 sama nomor 4 yang perlu pendalaman. Yang nomor 3, orangnya soleh. Ya. Kalau yang nomor 2 tadi adalah, saya ulang ya. Nomor 1 sejahtera. Yang nomor 2 miskin absolut. Miskin absolut. Dunia wal akhirat, spiritual material miskin. Nah yang ketiga ini dikasih nama miskin material. Dia apa jenisnya? Orangnya soleh pak. Orangnya soleh. Tapi uangnya dikit. Rezekinya seret. Tapi soleh. Ini kan jadi pertanyaan pak. Kan harusnya kalau dia udah soleh kan harusnya Allah kasih dunia ini. Tapi kok nggak dikasih juga sama Allah? Nah kalau nggak ada jawabannya ini bahaya. Kenapa? Karena dia orang yang seperti ini akan sampai kepada kesimpulan nggak usah sholat, nggak usah baik, nggak usah ibadah. Kenapa? Sudah ibadah nggak berubah apa-apa. Betul nggak? Akan sampai ke kesimpulan itu kalau nggak dijelaskan. Ternyata penjelasannya di Al-Baqarah 155. Apa itu Al-Baqarah 155? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami akan uji kalian dengan kelaparan, kehilangan nyawa, kekeringan, macam-macam ujian. Kami sengaja kata Allah. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kalau kalian berhasil sabar melewati ujian itu, maka kami akan kasih kalian ganjaran surga. Di situ ayatnya ujungnya diterjemahkan surga. Ini secara logika juga sebenarnya masuk pak. Yaitu apa? Kalau sudah soleh di dunia ini tapi miskin secara materi, jangan dikorbankan dua-duanya. Udah miskin di dunia, miskin di akhirat. Cukup miskin di dunia saja. Mau gimana lagi? Sabar aja. Nah itu ayatnya, pendekatannya. Nah ada pendekatan yang lain. Saya sudah soleh Ustadz, saya sudah bagus mendekat kepada Allah. Kenapa hidup saya masih begini? Coba introspeksi dulu. Kenapa Pak Ustadz? Apa yang perlu diintrospeksi? Jangan-jangan yang kamu sebutkan definisi soleh itu hanya ukuran-ukuran ibadah. Apa itu Ustaz? Kamu hanya ukur bahwa kamu soleh itu sholat 5 waktu, tahajud, puasa. Apalagi? Ibadah-ibadah mahdoh. Terus apa yang harus saya perhatikan lagi? Coba cek hartamu. Jangan-jangan di hartamu itu ada hak orang. Atau cara mendapatkan hartamu itu lewat cara yang Allah nggak ridho. Ada riba di dalamnya. Ada riba. Atau yang paling gampang. Kamu ini ada hutangmu yang kamu belum bayar sama orang. Padahal dia sedang butuh-butuhnya di ujung sana. Ya Ustaz. Memang itu mempengaruhi? Iyalah. Uang orang. Kan dalam fikih itu dikatakan hak adamiyun. Hak manusia itu diutamakan daripada bahkan sebelum hak Allah. Ada yang berpendapat begitu. Urusan manusia tidak bisa minta ampun kepada Allah. Selesaikan dengan manusia itu. Tidak bisa. Jadi ini kalau kita punya hutang piutang ya. Kezaliman sama orang. Selesaikan dulu. Baru kebuka itu pintu-pintu itu. Selama belum selesai. Aduh jangan harap. Karena orang di sana doa tengah malam. Ya Allah. Saya sudah susah begini. Sekarang saya mau minta hak saya. Dia nggak bayar. Naik itu doanya tembus ke langit. Orang yang sedang dizolimi. Nah yang terakhir, model yang keempat. Dan ini juga lebih berbahaya. Yaitu apa? Miskin spiritual. Secara materi dia terpenuhi. Orangnya kaya raya, orangnya hebat. Tapi gak pernah sholat, gak pernah ibadah. Segala pelanggaran dia lakukan. Zina, riba, semua dia lakukan. Orang ini bahaya betul. Kenapa? Karena kalau dia jadi da'i. Maksudnya da'i itu pengajak. Dia akan bilang begini sama yang nomor 3. Masih ingat yang nomor 3 tadi? Yang nomor 3 masih ingat bapak-bapak? Masih. Yang nomor 4 ini ngomong sama yang nomor 3. Pak, bapak sholat? Iya saya sholat. Sudah bagus hidup dunianya? Belum. Terus kata dia, lihat saya. Kenapa dengan bapak? Lihat saya nggak pernah sholat. Saya zina, saya judi, saya macam-macam. Tapi lihat rumah saya bagus. Bapak mau ikut yang mana sekarang? Nah coba dia tantang.
Kalau yang nomor 3 itu nggak punya iman yang kuat, Al-Baqarah 155 tadi modalnya. Kalau dia nggak bisa belajar sampai ke situ, dia nggak punya pemahaman, dia akan kegeser ke nomor 4. Dia akan bilang, iya juga sih, nggak perlu ada namanya ibadah. Maka akhirnya dia berpindah kepada yang nomor 4. Dan ternyata yang nomor 4 ini sengaja Allah buat. Dalilnya adalah Al-Anfal ayat 44. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sorry, bukan Al-Anfal. Al-An'am. Ya, tolong dicek. Al-Anfal, Al-An'am. Bunyinya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Ketika mereka sudah lupa apa yang kami ingatkan. Fatahna alaihim abwaba kullasyai. Akan kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan yang mereka suka. Hatta idza farihu, sampai mereka dalam keadaan yang sudah gembira ria. Nauzubillah min zalik, orang-orang yang kita lihat hari ini berjoget-joget. Hatta idza farihu, sampai mereka sudah gembira ria, akhaznahum baghtatan, kami jemput mereka dengan tiba-tiba. Dan dalam keadaan itu fa idza hum mublisun, dan pada saat itu mereka bengong pada saat dijemput. Aduh, baru sadar kok sekarang jadi begini negeri ini. Ya Anda selama ini kemana? Berfoya-foya. Memperlihatkan kekayaan dengan cara yang tidak halal. Wah, sudah. Nauzubillah min zalik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, model Sibes tadi itu adalah model yang holistik. Kita ingin mengukur seseorang itu bukan hanya dari kaya material, tetapi juga kaya spiritual. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nampaknya waktu yang membatasi. Sampai jam berapa sudah? Masih ada? 5 menit lagi. Nah, siapa tahu 5 menit ada yang mau bertanya, monggo. Ada hal-hal yang mungkin perlu dikritiki, perlu ditambahkan, silakan. Ada? Cukup? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di 5 menit terakhir ini tentu saja semangat pemberdayaan ini tentu saja ada tantangan-tantangannya. Yang pertama, literasi dan sumber daya manusia. Jujur, tidak semua orang berhak dan layak untuk diberikan pemberdayaan. Jadi harus dipilih-pilih juga, Pak. Harus dipilih-pilih. Ya. Dicek orang ini siap enggak? Dan ternyata kalau di konteks pemberdayaan itu jarang yang menggunakan pendekatan individu. Ngasih duit pemberdayaan satu orang. Selalu dibuat kelompok supaya mereka saling menanggung. Ya. Yang kedua, regulasi dan tata kelola. Apa maksudnya regulasi dan tata kelola? Masih banyak hal-hal yang harus dikuatkan dari segi aturan. Zakat kita potensinya 300 triliun. Yang diperoleh 10 apa sudah 20 triliun. Sudah bagus peningkatan. Tapi itu masih banyak yang harus dikembangkan lagi, ya. Kita ingin orang-orang lebih takut nggak bayar zakat daripada nggak bayar pajak, ya kan? Nah, termasuk pajak ini juga lagi bermasalah. Dan Ibnu Khaldun sudah membahas itu juga. Beliau katakan ada kondisi-kondisi tertentu pajak memang sengaja dinaikkan. Itu cerita berapa abad yang lalu oleh penguasa-penguasa itu. Nah, yang ketiga adalah ini dia. Sosial dan budaya. Preferensi masyarakat dalam memberikan bantuan. Nah, ini dia. Kalau orang-orang Islam bayar zakatnya masih individu, paling terkumpul individu-individu. Jadi setiap orang bayar zakat langsung ke orang lain. Betul? Itu berapa banyak? Kecuali dia kaya banget. Kan 2,5% itu kan udah paling rendah ya. Kecuali dia hartanya triliunan, 2,5% itu gede bener. Nah, tapi kalau rata-rata sih kita ya paling berapa? Nah, itu kalau cuma segitu kita masuk ke pemberdayaan agak berat. Maka perlu namanya kolektif. Bayar zakatnya itu di lembaga. Silahkan pilih, sudah banyak pilihan-pilihan lembaga. Ada Basnas, ada LAS, ada apa di sini? Al-Bunyan, ada apa lagi?
ada dompet duafa, ada easy. Tinggal pilih mau yang mana. Dan biarkan mereka berfastabiqul khairat, ini lembaga-lembaga ini. Mereka akan memilih program-program yang terbaik yang mereka tawarkan ke kita. Bapak-bapak tinggal lihat, rajin-rajin searching aja. Oh, saya suka program pemberdayaan ibu-ibu yang membuat ini. Saya suka di situ. Pergi ke sana, ke lembaga itu. Tinggal Bapak bilang, saya zakat muqayyad. Apa itu zakat muqayyad? Zakat terikat. Saya mau zakat saya disalurkan ke situ. Ngomong aja begitu. Gak apa-apa. Nanti mereka akan kumpulkan dari bapak-bapak, potensinya jadi gede, baru mereka tambahkan. Karena kalau cuma sedikit-sedikit, repot. Ya. Demikian tantangan kritis yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan yang kita akan hadapi. Mudah-mudahan perjuangan pemberdayaan ini tidak berhenti sampai di sini. Ya, kita terus mendorong dari semua pembuat kebijakan, para praktisi, LAS, BMT, Bank Syariah. Nih, terakhir sedikit, Bank Syariah masih diperjuangkan ini, kan dari segi regulasi. Belum gol ini. Selama ini bank yang sehat selalu disebut Bank Syariah. Selalu disebut bank yang sehat itu berapa NPF-nya, ya, berapa ROA-nya, berapa apalagi ukuran-ukuran apa? Kesehatan material. Diperjuangkan sekarang disebut bank itu sehat kalau dia sudah memenuhi kewajiban dia melakukan pemberdayaan sosial. Jadi lembaga-lembaga besar-besar ini berapa banyak yang dia sudah salurkan dari zakat kelembagaannya. Itu yang sekarang didorong supaya tidak hanya memikirkan soal keuntungan saja. Tapi bagaimana keuntungan itu disisihkan. Sebenarnya saya kata disisihkan itu juga kurang enak secara kebahasaan. Karena disisihkan itu kan berarti cuma tinggal sisa. Sisihkan dong, itu kan berarti tinggal sisa. Nah, kita ingin ganti kata-kata yang baru. Jangan disisihkan. Disiapkan dari awal, di-create dari awal, bukan disisihkan. Dan yang terakhir, para akademisi akan membuat penelitian-penelitian, membuat teori-teori, riset-riset yang baru agar antara praktek di lapangan selaras dengan teori-teori yang ada di dunia akademik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kita tutup dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.